Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanani. Saya salah satu anggota dari kelompok akuntansi keuangan lanjutan 2. Di sini saya tidak sendirian, nanti akan dijelaskan juga dengan teman saya. Yang pertama ada Siti Zumrotunisa dan juga Siti Khairinisa. Kelompok kami akan menjelaskan bab tentang likuidasi bertahap dalam persekutuan. Langsung saja, yaitu apabila dalam proses perubahannya tidak sekaligus atau bertahap, maka pembayaran kepada kreditur dan para anggota juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah kas yang tersedia. Likuidasi demikian dinamakan dengan likuidasi bertahap. Untuk yang selanjutnya yaitu proses likuidasi terdiri dari 2 tahap. Untuk yang pertama yaitu proses realisasi dan yang kedua yaitu proses likuidasi. Pengertian dari proses realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Sedangkan untuk yang proses likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses likuidasi. Yang pertama adalah pertama kali yang harus dibayar adalah para kreditur luar. Jika ada sisa baru dibayarkan kepada anggota sekutu. Yang kedua yaitu anggota yang mempunyai saldo modal defisit tidak mendapatkan hak pembayaran lebih dulu. Yang ketiga, jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya tidak sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, dibuatkan daftar pendukung pembayaran kepada anggota. Untuk yang keempat, jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayar rasionya sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka pembuatan daftar pendukung pembayaran kepada anggota tidak diperlukan lagi dan yang ada langsung dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi semula. Untuk yang selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Dalam aset terdiri dari yang pertama kas sejumlah 100 dan aset lain-lain sejumlah 2.900. Untuk total ada 3.000. Untuk ekuitas yang pertama ada modal Tuan Amir 900, modal Tuan Budi 440, modal Tuan Cokro 320, modal Tuan Darmin 200 dan total keseluruhan ada 3.000. Yang selanjutnya yaitu rasio pembagian laba rugi sebagai berikut. Yang pertama ada Amir sejumlah 40%, Budi 20%, Cokro 20% dan Darmin 20%. Diminta siapkan laporan likuidasi beserta daftar pendukungnya atau bila diperlukan dan buatlah jurnalnya dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Juli 2013, aset lain-lain nilai bukunya sebesar 800.000 dijual 600.000. Bulan Agustus 2013, aset lain-lain nilai bukunya sebesar 800.000 dijual 500.000. Dan bulan September 2013, aset lain-lain nilai bukunya 600.000 dijual 400.000. Dan pada bulan Oktober 2013, aset lain-lain bukunya sebesar 500.000 dijual 400.000. Dan bulan November 2013, aset lain-lain nilai bukunya sebesar 200.000 dijual 100.000. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membuat laporan likuidasi bertahap pada periode bulan Juli sampai November 2013. Saldo sebelum likuidasi, kas 100.000, aset lain-lain 2.900.000, utang dagangnya 1 juta, utang kepada Tuan B 90.000, utang kepada Tuan C 50.000, modal dan rasio pembagian Tuan A 900.000, Tuan B 440.000, Tuan C 320.000 dan Tuan D 200.000. Yang pertama pada bulan Juli, penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Kas 600.000 dan aset lain-lain 800.000. Modal dan rasio pembagian Tuan A 80.000,
Ini didapat dari kas dikurangi aset lain-lain dikali presentase dari Tuan A. Begitu juga dengan Tuan B, Tuan C, dan Tuan D. Tuan B 40.000, Tuan C 40.000, dan Tuan D 40.000. Kemudian didapat saldo kas 700.000, aset lain-lain 2.900.000, utang dagang 1 juta, utang kepada Tuan B 90.000, utang kepada Tuan C 50.000, modal dan rasio pembagian Tuan A 820.000, Tuan B 400.000, Tuan C 280.000, dan Tuan D 160.000. Kemudian yang kedua, pembayaran kepada kreditur. Kas 700.000 dan utang dagangnya 700.000. Maka didapat saldo aset lain-lainnya 2.100.000, utang dagang 300, utang kepada Tuan B 90.000, utang kepada Tuan C 50.000, modal dan rasio pembagian Tuan A 820.000, Tuan B 400.000, Tuan C 280.000, dan Tuan D 160.000. Selanjutnya yang ketiga, pada bulan Agustus penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Kas 500.000, aset lain-lainnya 800.000. Modal dan rasio pembagian Tuan A 120.000, Tuan B 60.000, Tuan C 60.000, dan Tuan D 60.000. Ini didapat dari kas dikurangi aset lain-lain dikali presentase pada masing-masing nama. Maka akan mendapatkan saldo kas 500.000, aset lain-lainnya 1.300.000, utang dagang 300.000, utang kepada Tuan B 90.000, utang kepada Tuan C 50.000, modal dan rasio pembagian Tuan A 700.000, Tuan B 340.000, Tuan C 220.000, dan Tuan D 100.000. Begitu juga dengan poin E, F, G sampai K, itu perhitungannya sama dengan poin A, B maupun C. Selanjutnya kita akan membuat daftar pendukung pertama, perhitungan pembayaran kepada anggota. Saldo sebelum pembayaran Tuan Amir 700.000, Tuan Budi 340.000, Tuan Cokro 220.000, dan Tuan Darmin 100.000. Saldo utang kepada anggota, Tuan Budi 90.000 dan Tuan Cokro 50.000. Ini didapat dari utang awal dari Tuan Budi dan Tuan Cokro. Maka akan mendapatkan hasil saldo hak anggota, Tuan Amir 700.000, Tuan Budi 430.000, Tuan Cokro 270.000, dan Tuan Darmin 100.000. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lainnya itu 1.300.000. Dengan hasil Tuan Amir 520.000 itu didapat dari 1.300.000 dikali presentase dari Tuan Amir. Begitu juga dengan Tuan Budi, Tuan Cokro, dan Tuan Darmin. Tuan Budi 260.000, Tuan Cokro 260.000, dan Tuan Darmin 260.000. Maka akan mendapatkan saldo hak anggota Tuan Amir 180.000, Tuan Budi 170.000, Tuan Cokro 10.000, dan Tuan Darmin 160.000. Defisit Darmin itu ditanggung Amir, Budi, dan juga Cokro. Dengan Amir 80.000, Budi 40.000, Cokro 40.000, dan Tuan Darmin 160.000. Maka akan mendapatkan saldo hak anggota Tuan Amir 100.000, Tuan Budi 130.000, dan Tuan Cokro minus 30.000. Defisit Cokro ditanggung Amir dan Budi. Amir 20.000, Budi 10.000, dan Tuan Cokro 30.000. Maka akan mendapatkan saldo hak anggota Tuan Amir 80.000 dan Tuan Budi 120.000. Begitu juga dengan pembayaran hak anggota Tuan Amir 80.000 dan Tuan Budi 120.000. Selanjutnya, daftar pendukung kedua. Saldo sebelum pembayaran Tuan Amir 540.000, Tuan Budi 270.000,
Tuan Cokro 180.000 dan Tuan Darmin 60.000. Saldo utang kepada anggota Tuan Cokro 50.000 itu didapat dari utang awal Tuan Cokro. Maka akan mendapatkan saldo hak anggota Tuan Amir 540.000, Tuan Budi 270.000, Tuan Cokro 230.000 dan Tuan Darmin 60.000. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lainnya 700.000, maka Tuan Amir 280.000 itu didapat dari 700.000 dikali persentase dari Tuan Amir. Begitu juga dengan Budi, Cokro, dan Darmin. Tuan Budi 140.000, Tuan Cokro 140.000 dan Tuan Darmin 140.000. Saldo hak anggota 260.000 untuk Tuan Amir, Tuan Budi 130.000, Tuan Cokro 90.000 dan Tuan Darmin minus 80.000. Defisit Darmin ditanggung Amir, Budi, dan Cokro. Amir 40.000, Budi 20.000, Cokro 20.000 dan Darmin 80.000. Maka akan mendapatkan saldo hak anggota Tuan Amir 220.000, Tuan Budi 110.000, Tuan Cokro 70.000. Begitu juga dengan pembayaran hak anggotanya, Tuan Amir 220.000, Tuan Budi 110.000 dan Tuan Cokro 70.000. Selanjutnya akan dibuat daftar pendukung ketiga perhitungan pembayaran kepada anggota. Saldo sebelum pembayaran Tuan Amir 280.000, Tuan Budi 140.000, Tuan Cokro 140.000 dan Tuan Darmin 40.000. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lainnya itu 200.000, maka didapat Tuan Amir 80.000, Tuan Budi 40.000, Tuan Cokro 40.000 dan Tuan Darmin 40.000. Begitu juga dengan pembayaran hak anggota, Tuan Amir 200.000, Tuan Budi 100.000 dan Tuan Cokro 100.000. Selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Yang pertama ada kas senilai Rp600.000 dengan modal Tuan Amir Rp80.000, modal Tuan Budi Rp40.000, modal Tuan Cokro Rp40.000 dan modal Tuan Darmin sebesar Rp40.000. Pencatatannya ada pada kolom debit, sedangkan aset lain-lain Rp800.000 pada kolom kredit. Selanjutnya, jurnal yang kedua ada hutang dagang sebesar Rp700.000 pada debit dan kas Rp700.000 pada kredit. Ini untuk mencatat pembayaran utang kepada kreditur. Selanjutnya kita membuat jurnal dengan format yang sama, yaitu penempatan kas dan modal berada pada kolom debit dan aset lain-lain berada pada kolom kredit. Hanya nominalnya saja yang berbeda. Yang pertama kita mencatat kas sebesar Rp500.000 dengan modal Tuan Amir sebesar Rp120.000, modal Tuan Budi Rp60.000, modal Tuan Cokro Rp60.000, dan modal Tuan Darmin sebesar Rp80.000. Sedangkan pada kolom kredit kita mencatat aset lain-lain sebesar Rp800.000. Pada jurnal kedua kita mencatat hutang dagang sebesar Rp300.000 pada debit dan kas Rp300.000 pada kredit. Jurnal pada slide ini dengan slide sebelumnya sama, yaitu untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi, juga untuk mencatat pembayaran pada kreditur. Penulisan jurnal selanjutnya untuk mencatat pembayaran kepada anggota. Pada kolom debit kita mencatat hutang kepada Tuan Budi sebesar Rp90.000, modal Tuan Amir Rp80.000 dan modal Tuan Budi Rp80.000. Pada kolom kredit kita mencatat kas sebesar Rp200.000. Kedua, kita ada kas sebesar Rp400.000 dengan modal Tuan Amir Rp80.000, modal Tuan Budi, modal Tuan Cokro, dan modal Tuan Darmin sama, yaitu sebesar Rp40.000. Pada kolom kredit ada aset lain-lain sebesar Rp600.000 untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Dua slide selanjutnya ini juga masih sama, yaitu membuat jurnal pencatatan pembayaran kepada para anggota.
Hutang kepada Tuan Cokro sebesar Rp50.000 pada kolom debit, modal Tuan Amir Rp220.000, modal Tuan Budi Rp110.000, dan modal Tuan Cokro sebesar Rp20.000. Pada kolom kredit ada kas sebesar Rp400.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Ada kas sebesar Rp400.000 dengan modal Tuan Amir Rp40.000, modal Tuan Budi, modal Tuan Cokro, dan modal Tuan Darmin sama, yaitu sebesar Rp20.000. Pada kolom kredit ada aset lain-lain sebesar Rp500.000. Selanjutnya masih pada jurnal yang sama, yaitu modal Tuan Amir sebesar Rp200.000, modal Tuan Amir dan Tuan Cokro masing-masing Rp100.000 pada kolom debit. Pada kolom kredit ada kas sebesar Rp400.000. Jurnal kedua ada kas sebesar Rp100.000 dengan modal Tuan Amir Rp40.000, modal Tuan Budi, modal Tuan Cokro, dan modal Tuan Darmin masing-masing Rp20.000. Sedangkan aset lain-lain pada kolom kredit sebesar Rp200.000. Jurnal terakhir yaitu mencatat pembayaran kepada para anggota. Modal Tuan Amir Rp40.000, modal Tuan Budi, modal Tuan Cokro, dan modal Tuan Darmin sama, yaitu sebesar Rp20.000. Kas pada kredit sebesar Rp100.000. Demikian penjelasan dari kami mengenai likuidasi bertahap dalam persekutuan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kami mahasiswa akuntansi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.